Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Saya bersyukur, saya juga berharap untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah tetap di dalam keadaan yang sehat. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan satu pujian di dalam anugerah-Mu. Lebih dalam ku mengenalmu, satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Mengejar langkahku, masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku,
sesuai dengan kehendakmu. Sesuai dengan kehendakmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami semakin dalam untuk mengenal Engkau, kami menemukan kasih-Mu, kami menemukan wajah-Mu. Kami percaya bahwa segala Engkau jadikan baru di dalam kehidupan kami, dan kami meninggalkan kehidupan kami yang telah lama. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, kekuatan, untuk kami boleh sama-sama berbakti di dalam nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam ibadah raya kami. Urapi kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, ku berharap kepadamu. Persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, teduhkan hati kami, setiap telinga, setiap mata, setiap hati, setiap keberadaan yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang menaruh perkataan hikmat kepada hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan pada hari ini, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga semua telinga, mata, hati yang terbuka untuk kebenaran-Mu boleh benar-benar dipenuhi dengan kebenaran-Mu, sehingga setelah mereka menerimanya, mereka akan dipuaskan, dan setiap hati, telinga, mata yang mendengarkan dan terbuka untuk kebenaran-Mu boleh menyimpan itu dan bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Engkau, dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, di masa pandemi ini kita tahu bersama bahwa keadaan tidak mudah, situasi kondisi tidak stabil, tetapi kita percaya ada satu kuasa, ada satu pemerintahan yang selalu akan tempat kita bergantung, sumber segala sesuatunya itu Allah yang kita percayai, yang pemerintahannya adalah tetap kekal selama-lamanya,
Untuk itu, biarlah kehidupan kita hari-hari ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, tidak menjauhkan kita atau tidak melemahkan kita, tetapi mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kebenarannya, karena itulah yang akan menuntun langkah-langkah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, yang saya ambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20. Ya, kita akan sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan saja hari ini. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat yang ke-20 kita akan membaca bersama-sama. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya memberi judul perenungan kita pada saat ini dari ayat yang kita baca, memberi judul Ibu Semua yang Hidup. Saudara-saudara, 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, percaya bahwa Hawa adalah ibu dari seluruh umat manusia. Jadi kita pun percaya hal itu karena Alkitab memberitahu kita dari mana asal muasal sejarah umat manusia. Tetapi dalam ayat bacaan kita hari ini, apakah pengertian ibu semua yang hidup adalah dalam pengertian yang diterima oleh ketiga agama yang saya sebutkan di atas? Apakah yang Alkitab katakan tentang seorang perempuan, seorang istri yang diberi nama oleh suaminya? Mari kita membaca sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi siapa nama yang diberikan Adam kepada istrinya? Hawa. Mengapa Hawa? Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dari ayat ini saya memberi tema khotbah kita hari ini, ibu dari semua yang hidup. Nah, untuk membahas tema ini saya membagi dalam 3 pertanyaan mendasar, ya. Yang pertama, mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya? Yang kedua, apa makna ibu dari semua yang hidup? Yang ketiga, bagaimana aplikasi atau penerapannya bagi gereja, ya. Saudara-saudara, kita masuk pada pertanyaan pertama, mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya? Yang pertama, saudara-saudara, karena kematian dan kasih karunia. Saudara-saudara, Hawa artinya hidup, kehidupan. Tetapi kita harus ingat bahwa penamaan Adam kepada istrinya terjadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Itu konteksnya. Sementara sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan sudah berfirman kepada manusia Adam di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Mereka mati tidak? Pasti. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Kematian rohani terjadi pada saat itu juga karena Adam bersembunyi terhadap Tuhan Allah. Dan kemudian barulah dalam pasal 5 terjadi kematian fisik, bukan? Setelah Adam beranak cucu dan mati pada umur 930 tahun. Jadi Adam tahu secara pasti bahwa firman Tuhan tidak mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin dibatalkan, bahkan oleh Allah sendiri. Sehingga ketakutan, rasa malu Adam pastilah berkaitan dengan kematian yang sudah menggerogotinya. Karena ternyata apa yang ditawarkan iblis ternyata tidak terjadi. Bahwa mereka akan menjadi sama seperti Allah tidak dirasakan oleh Adam. Ketika Allah muncul berjalan dan Adam mendengar suara langkahnya. Seharusnya
Jika terjadi seperti perkataan iblis, maka Adam pasti percaya diri karena sekarang dia sudah menjadi sama seperti Allah. Tetapi dia bahkan bersembunyi ketakutan dan tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Allah dengan ketelanjangannya yang tadinya tidak menjadi masalah bagi mereka bergaul dengan Allah di Taman Eden. Kematian rohani bicara tentang keterpisahan manusia dengan Allah. Tidak bisa usaha manusia menjembatani keterpisahan itu. Tetapi dalam peristiwa kejatuhan manusia pertama di Eden, bagaimana Allah dan rencana, cara Allah untuk menyelamatkan manusia yang jatuh langsung tergambar dalam narasi Kejadian pasal 3 itu sendiri setelah kejatuhan manusia. Bagaimana Allah sendiri datang mencari sampai menutupi ketelanjangan, rasa malu mereka, mengganti upaya usaha manusia untuk menutupi dosanya dengan menyemat daun pohon ara, diganti oleh Tuhan dengan kulit binatang. Itu berbicara tentang kasih karunia Allah bagi Adam dan keturunannya nanti. Barulah mengusir mereka keluar dari Eden sebagai hukuman atas ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka. Setelah kejatuhan Allah datang mencari Adam dan istrinya. Dan lihatlah dosa menunjukkan warnanya ketika Adam menjawab pertanyaan Tuhan. Di manakah engkau? Pertanyaan yang sekaligus penghakiman dari Tuhan. Karena Tuhan bertanya bukan untuk mengetahui di mana keberadaan Adam. Bukan karena Tuhan tidak tahu di mana. Tetapi di manakah engkau bicara tentang posisi keberadaan Adam yang esensi di hadapan Tuhan. Adam tidak lagi punya keberanian berdiri di hadapan Tuhan karena dosa. Dosa menghalangi siapapun untuk datang kepada Tuhan. Adam menyalahkan Tuhan dan istrinya. Kejadian 3 ayat 12 kita tahu. Di situ manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kau perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Begitu juga yang terjadi kepada Hawa menyalahkan ular. Dan Tuhan yang datang mencari itu adalah Tuhan yang datang dengan kasih karunia. Mencari Adam dan Hawa untuk memberi hidup kepada mereka dan keturunannya. Melalui janji kehidupan melalui keturunan perempuan. Tuhan mencari Adam dan memberi janji pengharapan. Merupakan bukti kasih Allah untuk menyelamatkan dan memberi hidup kekal. Saudara-saudara, jika Tuhan tidak datang sendiri di dalam kasih karunia-Nya mencari yang berdosa tersesat dan menyelamatkan, maka tidak ada harapan bagi manusia untuk bisa kembali dan berdiri di hadapannya. Yang ada adalah kematian kekal. Jadi saudara-saudara, mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya? Yang pertama tadi adalah karena kematian kekal dan karena kasih karunia. Yang kedua, karena mendengar firman Tuhan. Jadi mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya? Karena dia tahu dia dan Hawa mati karena dosa. Tetapi memperoleh kasih karunia dengan datangnya Tuhan mencari mereka dan kemudian berfirman lagi. Firman Allah sebelumnya bahwa manusia pasti mati. Tidak berarti batal. Manusia yang jatuh dalam dosa pasti mati. Tetapi ada janji dan pengharapan di dalam firman yang kemudian disampaikan. Imannya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena dia menangkap janji pengharapan melalui firman yang Allah sampaikan kepada istrinya dan si ular. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan yaitu istrinya yang akan meremukkan kepala ular. Artinya ada kemenangan, kehidupan di pihak keturunan perempuan. Dan otomatis kekalahan, kematian bagi si ular iblis. Tidak melalui Adam lagi kehidupan itu berasal, tetapi dia juga mendapat bagian di dalamnya. Adam mendengar firman yang disampaikan dan dengan firman itulah kita melihat bahwa ada iman dari Adam. Karena apa?
Dia mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan bahwa ada kehidupan, ada keselamatan, ada pengharapan. Dan dengan iman itulah dia menamai istrinya Hawa, ibu semua yang hidup. Tidak ada lagi bantahan, dalih atau memberontak dari Adam maupun istrinya setelah janji firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Kita tahu setelah ayat 15, ayat selanjutnya firman Tuhan tentang penderitaan, susah payah dan kesakitan perempuan akan mengandung dan melahirkan. Juga bagaimana susah payahnya dan dengan berpeluh dan kerja keras, Adam akan mengusahakan tanah yang dikutuk Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa tidak lagi saling menyalahkan, tidak lagi berdalih atau memberontak atau beralasan atau menyanggah firman Tuhan. Mengapa? Sudah memperoleh kasih karunia. Sekarang Tuhan berfirman dan mereka mendengarkan dengan sungguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Adam beriman. Iman seperti apa? Namanya saudara-saudara tidak tercatat dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 11 sebagai tokoh iman. Tetapi apakah otomatis dia bukan orang yang beriman? Bahwa dia binasa dalam kejatuhannya? Tidak. Kita sudah membahasnya di poin pertama, kasih karunia Allah ada bagi mereka. Sehingga manusia Adam dan istrinya yang dicari oleh Allah dan menerima kasih karunia ini, ketika firman disampaikan, dia bisa mendengar dan imannya timbul, terlihat, nampak dari perbuatannya dengan merespon firman Tuhan dengan iman. Dengan memberi nama Hawa kepada istrinya, sesuai firman yang didengarnya. Allah saudara-saudara tidak secara eksplisit menyatakan supaya Adam menamai Hawa kepada istrinya. Tetapi justru disinilah iman Adam bisa nyata bahwa dia benar. Bahwa dia sungguh-sungguh mendengar firman, mempercayai janji Tuhan. Bahwa melalui keturunan perempuan yang akan merembukan kepala ular, diterima Adam sebagai kasih karunia. Yang meski masih menunggu, tetapi dia memiliki iman dan pengharapan dari janji tersebut. Meskipun sesudahnya mereka diusir keluar dari Taman Eden, jalan ke pohon kehidupan dijaga oleh kerub dan pedang menyala, tetapi gambaran janji keselamatan itu sudah disampaikan dan secara langsung didemonstrasikan oleh Allah saat itu juga. Dengan datang mencari, menyelamatkan mereka, menutupi ketelanjangan mereka dengan kulit binatang ganti daun ara yang disemat. Meskipun janji yang diberitakan atau diberikan bukan melalui keturunannya, tetapi saudara-saudara Adam percaya dan itu terbukti dengan responnya memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa artinya hidup atau kehidupan. Adam tahu bukan keturunannya yang akan meremukkan kepala ular karena dia sudah jatuh, tetapi keturunan perempuanlah yaitu istrinya. Keduanya sudah jatuh dalam dosa, tetapi janji itu diberikan melalui perempuan, yaitu istrinya. Firman sebelum kejatuhan diberikan kepada Adam dan Adam gagal. Sekarang firman ketetapan dari Allah diberikan melalui keturunan perempuan. Meskipun saudara-saudara dari sudut pandang manusia, bagaimana mungkin lahir keturunan atau anak tanpa persekutuan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan? Dan mengapa hanya disebut keturunan perempuan? Tetapi saudara-saudara Adam tetap merespon perkataan Tuhan itu kepada ular dan istrinya dengan memberi nama Hawa. Hidup, kehidupan, ibu semua yang hidup. Itulah iman bukan? Tuhan Yesus sendiri berkata kepada orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 47. Ya, dikatakan ya, Yohanes 48 ayat 47 ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Adam mendengarkan firman Allah dan meresponnya, artinya dia mengerjakan firman yang didengarnya. Artinya dia berasal dari Allah. Hanya yang berasal dari Allah yang bisa mendengar dan merespon sesuai dan dengan tepat dan dengan benar. Jadi saudara-saudara, meskipun dari sudut pandang manusia melahirkan anak adalah hasil dari persetubuhan ayah dan ibunya, tetapi firman Tuhan hanya menyebut keturunan perempuan, tetapi Adam percaya
dan merespon tepat dan benar. Sama seperti Abraham dan Sarah, sekalipun keduanya tertawa ketika datang pemberitahuan bahwa mereka akan punya anak. Di dalam Kejadian 18, keduanya berpikir bagaimana mungkin, keduanya sudah tua. Abraham tahu Sarah mandul dan bahkan sudah mati haid. Tapi karena iman, Kitab Ibrani pasal 11 ayat 12 mencatat, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Sama seperti Maria ketika didatangi malaikat Gabriel mempertanyakan bagaimana mungkin. Aku belum bersuami, belum pernah bersetubuh, tetapi akan mengandung dan melahirkan anak. Tetapi saudara-saudara kita tahu kemudian Lukas mencatat di dalam pasal 1 ayat 38, mencatat respon Maria. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Dan saudara-saudara di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 ya, dikatakan saudara-saudara, nyanyian pujian Maria ya dikatakan di situ. Jiwaku memuliakan Tuhan karena Allah juru selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia atau yang diberkati. Jadi saudara-saudara, Adam meski dalam diamnya mendengar firman Tuhan, tidak lagi membantah seperti ketika Tuhan bertanya di mana dia. Sekarang Adam percaya akan firman Tuhan dan membuktikan dengan respon yang benar, memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa, hidup, kehidupan, ibu semua yang hidup. Jadi saudara-saudara, mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya? Pertama, karena ada kematian kekal dan juga sekaligus ada kasih karunia. Dan juga karena dia menerima kasih karunia, maka dia mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu imannya timbul dan dia merespon dengan benar. Yang kedua, apa makna ibu dari semua yang hidup? Apa makna dari ibu dari semua yang hidup? Yang pertama, dimaksud dengan ibu dari semua yang hidup adalah pasti yang melahirkan keturunan ilahi atau anak Allah. Anak Allah. Poin pertama saudara-saudara, di atas tadi kita sudah membahas mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Ya, Adam memberi nama Hawa kepada istrinya dengan tambahan frase sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Disebut ibu kaitannya dengan melahirkan. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 digambarkan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan sedang mengandung dan kesakitan karena hendak melahirkan. Dan ada naga merah yang memburu anak yang akan dilahirkan. Jika kita lihat apa yang digambarkan ini, kita akan ingat kepada mimpi Yusuf, bukan? Ada bulan, matahari, dan 11 bintang sujud kepadanya. Tapi dalam bagian ini 12 bintang, banyak penafsir mengatakan perempuan ini menunjuk kepada Israel yang melahirkan Mesias. Dan dikatakan perempuan ini mengalami penderitaan karena mengandung dan melahirkan anak. Israel merasakan sakit bersalin ketika menjadi ibu yang melahirkan Mesias. Mereka harus melewati perbudakan, padang gurun, pembuangan untuk menghadirkan Mesias melalui keturunan mereka. Ya, sama seperti Paulus kepada jemaat Galatia ketika ada orang lain yang mencoba menawan jemaat Galatia dengan Injil yang lain sehingga Paulus berkata bahwa karena mereka dia harus merasakan sakit bersalin lagi. Artinya Paulus harus mengulang dan menegaskan kembali pemberitaan Injil yang pernah disampaikan kepada jemaat Galatia. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam mereka. Jadi Galatia adalah buah dari pelayanan Paulus. Anak-anak yang dilahirkan melalui kandungan Paulus. Berarti Paulus adalah ibu bagi jemaat Galatia. Mengapa? Karena merekalah Paulus merasakan sakit bersalin. Kata semua yang hidup erat kaitannya dengan arti nama Hawa, hidup kehidupan. Jadi semua keturunan perempuan yang dilahirkan sampai pada keturunan yang akan meremukkan kepala ular adalah
hanya dalam tanda kutip keturunan yang memiliki kehidupan, kemenangan. Dan kehidupan dan kemenangan itu adalah kekal. Jadi saudara-saudara, semua keturunan yang berasal dari Allah lah yang hidup. Yang tidak berasal dari Allah binasa, mati kekal. Kita tahu anak-anak pertama yang dilahirkan setelah terusir keluar dari Eden adalah Kain dan Habel. Dalam Kejadian pasal 4. Habel dibunuh oleh Kain. Iblis juga mendengar firman yang disampaikan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara dia dan perempuan. Antara keturunannya dan keturunan perempuan. Yang akan meremukkan kepalanya, yaitu kematian atau penghukuman kekal. Sehingga sepanjang sejarah perjanjian lama sampai kepada Kristus, mulai dari Habel dibunuh Kain sampai kepada Kristus, Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Sehingga Yusuf membawa bayi Maria, bayi Yesus, dan Maria ibunya menyingkir ke Mesir. Ketika Kain dan Habel lahir, saudara-saudara, dia berpikir jangan-jangan Habel yang akan meremukkan kepalanya. Karena persembahannya berkenan kepada Tuhan. Sehingga di belakang Kain pastilah si iblis sehingga membunuh adiknya Habel. Saudara-saudara, tetapi Alkitab juga memberi kesaksian tentang Habel kepada kita bahwa karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, Ibrani 11 ayat 4. Jadi ada perbedaan mana keturunan perempuan dan mana keturunan iblis. Sekalipun dilahirkan oleh orang tua yang sama dari ibu yang sama, tetapi Alkitab secara jelas memberitahu kita, mengkonfirmasi bahwa hidup yang dimaksud adalah hidup kekal, bukan hidup yang sementara yang berakhir dalam kebinasaan. Anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak kekal, anak-anak Allah. Bagaimana yang disebut keturunan ilahi? Yang berasal dari Allah, ya. Ada beberapa ayat firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 juga dikatakan hanya orang-orang yang menerimanya yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan keturunan ilahi adalah yang berasal dari Allah. Yang disebut anak-anak perjanjian, keturunan yang benar. Ya, di dalam Roma 8 ayat 9, pasal 9, 6 sampai 8 juga dijelaskan situ oleh Rasul Paulus. Dalam Yohanes, Yesus mengkonfirmasi, bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani keinginan laki-laki, ya, melainkan dari Allah. Jadi saudara-saudara, dan siapa orang-orang yang berasal keturunan ilahi adalah mereka yang berasal dari Allah. Bukan dari iblis yang menjadi bapa. Ketika Tuhan Yesus berargumentasi dengan orang-orang Yahudi, Tuhan mereka bilang, Bapa kami adalah Bapa Abraham. Tapi Yesus bilang, bukan, kalau bapamu Abraham kamu akan melakukan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu melakukan apa yang dikerjakan bapamu, yaitu iblis. Yang adalah pembunuh manusia dan pendusta, bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya kata Tuhan, kamu tidak mendengarkan Yesus karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara-saudara, kita tahu puncak pemenuhan janji keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular nyata dari kelahiran anak Allah Yesus Kristus di dalam Lukas 1 ayat 8. Yaitu saudara-saudara apa? Di dalam Lukas 1 ayat 28 dikatakan, malaikat Tuhan datang kepada Maria dengan didahului oleh kalimat, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai, artinya orang-orang yang menerima kasih karunia. Ya, jadi ketika Maria mempertanyakan bagaimana mungkin dia akan melahirkan sedangkan dia belum bersuami, bersetubuh, malaikat Tuhan melanjutkan dalam Lukas ayat 1 ayat 35 dikatakan, Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita lihat urutannya adalah salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi orang yang beroleh kasih karunia.
Kemudian dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang akan dilahirkan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudara, melahirkan keturunan ilahi, yaitu mereka yang menerima kasih karunia, Roh Kudus turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi manusia kepada siapa Allah berkehendak memberikannya. Saudara-saudara, kita lihat, Allah Tritunggal ada di dalam kelahiran anak ilahi atau anak Allah, ya, anak-anak Allah. Kelahiran Yesus menjadi acuan, dan kelahiran Yesus ini, saudara-saudara, menjadi acuan kelahiran kembali yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus, ya. Kita tahu bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam hidup kekal, maka seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Sama seperti saudara-saudara kita lihat dari kisah para rasul pasal 2, saudara-saudara kita tahu ya, pada waktu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, itu menjadi hari lahirnya gereja, yang kemudian gereja kemudian menjadi ibu sekaligus ibu yang melahirkan juga. Jadi pada momen turunnya Roh Kudus ya, yang menjadi momen lahirnya gereja, sekaligus gereja kemudian menjadi ibu yang melahirkan, yaitu kita lihat saat dicatat ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis setelah mendengarkan khotbah Petrus. Tetapi kita tahu saat kita membaca teliti, maka itu bukan hasil pekerjaan seorang Petrus semata. Karena ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka orang-orang dari berbagai daerah di luar Israel, orang Yahudi, ya, pendatang, orang Yahudi pendatang maupun bukan Yahudi tetapi menjadi penganut agama Yahudi. Mereka bersaksi bahwa murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi meski kemudian Petrus berkhotbah dengan lebih jelas, tapi itu sudah didahului oleh para murid yang lain juga kepada mereka yang berbicara tentang apa yang dikerjakan Allah. Mengapa? Karena mereka semua juga dipenuhi Roh Kudus sehingga menyampaikan berita yang sama. Sehingga panen 3.000 jiwa itu bukan hasil khotbah Petrus semata, tapi hasil dari para murid awal yang dipenuhi Roh Kudus sebagai tanda lahirnya gereja, yang juga berfungsi melahirkan sebagai ibu yang melahirkan semua yang hidup, yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup, tidak kita mengerti bahwa semua yang dilahirkannya secara fisik jasmani adalah keturunan yang disebut hidup dalam pengertian hidup kekal. Tetapi seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes, hanya yang menerimanya dan percaya dalam namanya yang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya adalah mereka yang hanya dilahirkan dari daging, keinginan manusia semata dan tidak berasal dari Allah. Kita tahu pemenuhan dari ayat firman Kejadian 3:15 bahwa keturunan yang akan meremukkan kepala ular ultimatnya pemenuhannya digenapi di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menggantikan kematian kita, menebusnya dengan tubuh yang tercabik-cabik dan darah yang tercurah, bangkit dari kematian mengalahkan maut. Itulah kemenangan dan kehidupan kekal yang digenapi melalui janji keturunan perempuan Hawa. Jadi arti nama Hawa yang hidup adalah hidup kehidupan, benar-benar membawa hidup kekal, ganti kematian kekal. Pengertian ibu dari semua yang hidup adalah ibu dari Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Yohanes Pembaptis, para rasul, dan semua orang yang beriman yang memperoleh kasih karunia Tuhan dan menyatakan imannya di sepanjang sejarah Alkitab. Baik mau PL maupun PB, dan kita semua yang terhisap ke dalam pemenuhan janji ini di dalam Kristus Yesus, yang karya ultimatnya di kayu salib sebagai keturunan perempuan yang menerima hidup kekal, ganti kematian kekal. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang dimaksud dengan ibu semua yang hidup? Yang pertama tadi, yang melahirkan keturunan ilahi atau anak-anak Allah. Yang kedua, yang sudah menikah. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang ibu maka seseorang harus melalui tahapan
pernikahan terlebih dahulu. Sebelum melahirkan anak keturunan dan disebut ibu, seorang perempuan harus masuk terlebih dahulu dalam ikatan pernikahan. Proses seorang perempuan sampai pada tahap melahirkan anak dicatat dalam kitab Kejadian sebagai berikut. Kejadian pasal 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Meninggalkan ayah dan ibunya. Kata bersatu dalam bahasa Ibrani dabak, artinya melekat, berpaut, berlekatan, menempel. Sedang frasa menjadi satu daging, kata satu menggunakan kata Ibrani ekad. Artinya satu, salah seorang, bersama-sama. Kata yang sama dipakai dalam Shema Israel bahwa Tuhan itu Esa, Ekad. Artinya kalau kita lihat dalam konteks suami istri, maka ada dua pribadi, laki-laki dan perempuan, tetapi menjadi satu daging karena ikatan pernikahan melekat tadi. Sama seperti Allah Tritunggal yang adalah tiga pribadi tetapi satu dalam hakikat. Ya. Kejadian 3 ayat 16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Sedangkan dalam Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Ya, saudara-saudara. Kata bersetubuh menggunakan kata yada yang artinya mengenal. Ya. Lanjutan frasa bersetubuh adalah kemudian mengandung dan melahirkan anak. Ya. Jadi kata bersetubuh menggunakan kata yada yang arti mengenal. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat urutan dari ayat-ayat firman Tuhan tadi, ketika seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, tidak cukup hanya dalam arti saling melekat, tidak terpisah, tetapi menjadi satu daging. Di mana saudara-saudara menjadi satu daging adalah dimulai dari berahi atau bergairah, menginginkan, mendamba, kemudian bersetubuh, mengenal. Ini adalah satu relasi yang intim dan pribadi dan tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Setelah itu barulah mengandung dan melahirkan anak. Ini adalah proses menjadi ibu. Dan menariknya saudara-saudara, kitab Kejadian memberitahu kita bahwa meski susah payah waktu mengandung dan kesakitan saat melahirkan, ya saudara-saudara, perempuan atau istri ini tetap berahi, bergairah, mendambakan, mengingini suaminya. Artinya bicara tentang ketidakinginan untuk terpisah. Terus mau ada dalam kemelekatan, penyatuan satu daging terikat dalam pernikahan. Saudara-saudara, inilah pola pernikahan Kristen yang oleh Rasul Paulus dikutip dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Ketika dia sedang membicarakan tentang hubungan atau dasar hubungan suami istri di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saudara-saudara, kalau kita lihat saudara-saudara, perikop di dalam Efesus itu yang dibicarakan oleh Paulus dalam terjemahan baru, ya, diberi judul kasih karunia Allah adalah dasar suami istri. Tetapi dalam NKJV diberi judul Marriage, Christ and the Church. Menarik bukan? Ya. Rahasia ini besar kata Rasul Paulus karena yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya hubungan suami istri adalah gambaran pernikahan Kristus dan jemaat. Suami digambarkan dengan Kristus. Sedangkan istri diparalelkan dengan jemaat atau gereja. Itu berarti jemaat yang sudah menyatu dengan suami atau Kristus menjadi satu daging dalam pernikahanlah yang bisa melahirkan anak-anak Allah. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menegaskan ya di dalam Yesaya 54 ayat 5. Saudara-saudara, kalau kita ingat ya saudara-saudara. Di situ dikatakan sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Jadi bagaimana terjadinya pernikahan Kristus dan jemaat? Adam yang pertama saudara-saudara. Bagaimana terjadinya pernikahan Kristus dan jemaat? Adam yang pertama saudara-saudara meninggalkan rumah bapaknya yaitu Eden karena dosa. Tetapi Adam yang kedua, Kristus,
karena kasihnya kepada jemaat gerejanya, meninggalkan rumah Bapaknya yaitu sorga untuk menebus dosa Adam yang pertama. Datang ke dalam dunia untuk bersatu dengan jemaatnya dan akan membawa mereka kembali ke dalam rumah Bapa di dalam kekekalan. Ya, saudara-saudara, dalam Yohanes 5:6 ayat 56 ya, saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara tentang roti yang turun dari sorga, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya setiap orang yang percaya akan karya penebusannya, terjadi penyatuan, menjadi satu daging dengan Kristus, memperoleh hidup kekal. Jadi istri yang masuk dalam pernikahan seperti inilah yang akan melahirkan anak-anak kekal, anak-anak Allah, anak-anak hidup. Sehingga dia disebut ibu semua yang hidup. Saudara-saudara, bukankah ini paralel dengan Yohanes 15 ayat 5 ya, saudara-saudara, ketika Kristus sedang membicarakan tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi sama seperti pernikahan pada umumnya, supaya punya anak harus ada hubungan yang intim antara suami dan istri. Maka pernikahan antara Kristus dan jemaat harus tinggal di dalam dia Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Barulah bisa menghasilkan keturunan, bahkan keturunan yang banyak. Ya, dikatakan tetap berahi kepada suami. Sekalipun susah payah mengandung dan melahirkan, menandakan jemaat gereja memiliki keinginan gairah untuk terus mengenal yada kepada Kristus sebagai suami. Selalu mau ada dalam penyatuan dengan Kristus, tinggal di dalam dia, dan Kristus suami berkuasa atas gereja. Itulah gambaran pernikahan yang benar yang Alkitab gambarkan kepada kita. Saudara-saudara, jadi apa maknanya ibu dari semua yang hidup? Pertama tadi, melahirkan keturunan ilahi, anak-anak Allah. Yang kedua, yang sudah menikah, yang sudah percaya kepada Kristus sebagai menyatu dengan dia sebagai suami, ya. Jadi saudara-saudara, saya mau simpulkan saudara-saudara, ibu dari semua yang hidup adalah kita, jemaat, gereja sebagai Hawa, Israel rohani yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Adam pertama gagal dan meninggalkan rumah bapaknya Eden karena dosa. Tetapi Adam kedua yaitu Kristus meninggalkan rumah bapaknya sorga, datang ke dalam dunia. Melalui keturunan perempuan Maria yang mengandung dari Roh Kudus untuk menebus dosa Adam. Dan menjadikan yang ditebusnya istri, supaya bisa melahirkan anak-anak bagi dia dan akan membawa kembali pulang ke rumah bapaknya. Gereja yang sejati menderita sakit bersalin, ya. Harus menderita sakit bersalin, tetapi selalu kembali bergairah dan menikmati penyatuan dengan Kristus dalam pengenalan yang intim dan pribadi supaya bisa melahirkan banyak anak. Melahirkan banyak anak melalui apa? Memberitakan Injil seperti Paulus kepada jemaat di Galatia. Setelah merasakan sakitnya mengandung dan melahirkan, apakah Alkitab mengatakan perempuan itu berhenti untuk berahi kepada suaminya? Tidak. Alkitab mencatat bahwa Allah sendiri berkata bahwa namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Artinya apakah bagi kita gereja sejati? Ketika ada satu orang bertobat, apakah kita akan berkata, oh sudah cukup, satu saja sudah menyusahkan, menghabiskan waktuku, tenagaku, uangku, dan banyak hal lain lagi? Seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan anak pasti mengalami kesakitan. Tetapi setelah bayi itu lahirkan, bukankah yang ada adalah sukacita? Kita juga pasti bersukacita ketika ada buah dari kesaksian dan pemberitaan yang kita kerjakan. Bukan hanya malaikat di sorga yang bersukacita, terlebih lagi kita yang bersusah payah mengandung dan melahirkan. Adalah seharusnya bagi kita akan semakin bergairah,
ingin melihat ada semakin banyak jiwa yang diselamatkan, bukan? Gereja adalah Hawa-Hawa masa kini, Israel rohani masa kini, rasul-rasul masa kini. Bukan lagi Maria masa kini, bukan lagi untuk menurunkan Mesias, tetapi melahirkan anak-anak bagi Kristus. Jadi, apakah kita menikah atau tidak menikah saat ini? Punya anak atau tidak punya anak saat ini? Jika kita gereja yang sejati, maka kita pasti merasakan sakit bersalin dan melahirkan anak-anak bagi Kristus. Jika Roh Kudus turun dan diam dalam kita dan kuasa Allah yang maha tinggi serta benih Kristus di dalam kita melalui firman-Nya, maka kita pasti melahirkan anak-anak ilahi, bukan lagi untuk memenuhi bumi ini, tetapi memenuhi kerajaan Allah. Bagaimana penerapannya saudara-saudara bagi kita gereja? Bagaimana aplikasi penerapannya bagi kita gereja saat ini? Yang pertama kita harus dihidupkan, dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali kita tidak dapat melihat dan masuk kerajaan Allah. Tanpa kelahiran kembali maka tidak mungkin kita bisa menjadi ibu yang melahirkan semua yang hidup. Hanya yang hidup yang bisa melahirkan yang hidup. Yang kedua, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Karena itu, marilah kita berbuah banyak. Buah yang tetap dengan terus tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan kita menikmati Dia dalam kuasa-Nya atas kita. Yang ketiga, peran ibu yang melahirkan hanya ada di kesementaraan ini, saudara-saudara. Karena di surga orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan di surga orang hidup seperti malaikat. Ya, itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi sampai kapan melahirkan anak? Di kesementaraan ini, di dunia ini yang sementara. Sampai penuh jumlah yang telah ditetapkan, yaitu ketika Injil Kerajaan sudah diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Yang keempat, Kristus akan datang kembali menjemput kita gerejanya sebagai mempelai perempuan yang dikuduskan untuk hidup bersamanya di dalam kekekalan. Bukan lagi untuk melahirkan anak, tetapi untuk mengenal Dia lebih dalam lagi dalam relasi yang intim, muka dengan muka. Karena itu, setialah sampai akhir sambil berjaga-jaga dan terus berbuah bagi Dia. Yang terakhir, saudara-saudara, sebagai gereja yang sejati, bagi yang belum dilahirkan kembali, kerub dan pedang menyala yang menutup jalan masuk kepada pohon kehidupan sudah terbuka. Sang pohon kehidupan sudah datang dan memberi buahnya bagi umat tebusannya supaya mereka hidup kekal. Karena itu terimalah Dia dan percayalah kepadanya dan tinggallah di dalam Dia supaya berbuah. Dan Dia akan membawa kita kembali ke dalam rumah Bapanya dalam kekekalan bersamanya selamanya. Bagi yang sudah menerima Dia, yang sudah dilahirkan kembali, sudah percaya kepadanya. Sudahkah saudara merasakan susah payah mengandung dan merasakan sakit bersalin? Teruslah bergairah tinggal di dalam Dia dan menikmati firman-Nya. Supaya sukacita malaikat di sorga karena satu jiwa yang diselamatkan menjadi milik kita juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu, hamba-Mu sudah berhenti berbicara untuk saat ini. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja, memberi pengertian yang lebih lagi terhadap firman yang sudah diterima oleh anak-anak-Mu. Terhadap setiap telinga, mata, hati yang sudah mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus tolong untuk memberikan pengertian lebih dalam lagi. Agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi Engkau sendiri Tuhan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu. Supaya bertumbuh. Bagi mereka yang belum menerima Engkau, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Roh Kudus bekerja. Melahirbarukan mereka. Sehingga mereka boleh dilahirbarukan menerima Kristus sebagai juru selamat. Sebagai suami mereka supaya mereka juga
boleh menjadi ibu yang melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Bagi yang sudah menerima Kristus, yang sudah mengalami kelahiran baru, biarlah kami semua Tuhan tetap tinggal bergairah kepada Kristus dan tinggal di dalam Dia. Supaya kami terus bisa melahirkan anak-anak bagi kerajaannya. Anak-anak bagi Kristus dan kerajaannya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan hari ini. Biarlah kehidupan kami semua di tengah-tengah pandemi masa yang sulit ini. Apapun situasi kami tidak melupakan tugas panggilan kami yang sejati. Yaitu kami punya amanat agung. Menjadi saksi memberitakan Injil supaya kami bisa melihat banyak jiwa yang dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang tersisa bagi kami. Tapi biarlah Tuhan lewat firman-Mu hari ini kami semakin diberikan hikmat oleh Tuhan untuk belajar menghitung hari-hari kami. Sehingga tidak menghabiskan waktu kami dengan sia-sia percuma. Tetapi mempergunakan waktu yang ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Rohul Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And know we see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great is our God. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.